Annyeong Yorobun, welcome back to my channel. Video kali ini masih lanjutan kemarin, Fangirl melawan stigma bagian 3. Di part ketiga ini aku akan mengulas secara detail hal positif apa aja yang lahir dari hobi fangirling atau suka K-pop. Seperti yang sedikit aku singgung di akhir video kemarin, penggemar K-pop yang pandai memanfaatkan hobinya itu justru bisa menjadikan hobi itu sebagai pacuan untuk berkembang maupun jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Oh ya, sebelumnya buat yang belum kenal, kenalin aku Titis. Saat ini aku bekerja sebagai jurnalis dan aku K-popers. Lebih tepatnya, ARMY. Hello, men. Kemarin aku udah jelasin loyalitas mutualisme antara fans dan idol itu seringkali ditunjukkan dari kepedulian soal isu sosial. Keduanya sama-sama mendukung gerakan positif. Donasi untuk pendidikan anak dan wanita yang kurang mampu, habis itu donasi bencana, kampanye anti rasisme yang pernah rame, hashtag Stop Asian Hate, dan masih banyak lagi. Nah, di Indonesia pun gak kalah masif. Fandom dari berbagai grup yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia itu juga gak cuma gelar event buat nobar dan fangirling bareng. Mereka juga ngadain aksi sosial sebagai bagian dari fangirling mereka. Kalau ada member yang ultah, fanbase gede maupun kecil biasanya ngadain galang donasi. Tujuannya pun macam-macam. Ada yang buat beli bibit mangrove, buat mencegah abrasi, buat beli makanan hewan di kebun binatang yang kurang terawat, beliin kursi roda buat sahabat difabel, santunan anak yatim piatu, dan yang paling kenceng menurut aku ini setiap ada bencana itu kayak galang donasi itu cepet banget langsung ngumpul duitnya. Narasi Newsroom juga pernah ngangkat K-pop di pemberitaan di medianya. K-popers yang jago naikin trending di Twitter ini mulai debut di media. Eksistensi K-pop pun mulai dilihat sebagai sesuatu yang positif, dan menurutku ini awal yang baik. Nah, kali ini aku mau ngulas kreativitas apa aja yang lahir dari hobi K-pop dan berbagai peluang bisnis yang ada. K-pop emang identik terkesan sebagai hobi yang mahal dan boros. Karena tahu sendiri kan, harga merch itu kalau dirupiahin berlipat kali lebih mahal. Ya wajar aja, kurs kita beda sama mereka. Tapi sekarang kita bisa lihat kok, jadi K-popers itu nggak melulu soal buang-buang duit. Dari hobi ini muncul keinginan buat menyampaikan kesukaan kita sama idol melalui banyak hal. Bikin fan art, nulis fanfiction, nge-cover lagunya, nge-cover dance-nya, dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kesenangan itu. Selain itu, hobi K-pop bikin kita pengen bisa deket sama idol, terus dinotis dari karya kita. Dan puncaknya bisa nonton konser atau kalau beruntung bisa kepilih buat fansign. Paling gampang dimulai dari beli album deh, menurutku itu hal yang simple tapi punya kebanggaan tersendiri. Dan semua itu butuh duit. Makanya para K-popers ini muter otak gimana ya caranya menguangkan hobi ini biar bisa menghasilkan uang dan ditabung buat ketemu bias. Atau ya seenggaknya bisa lah buat beli merch atau like stick. Akhirnya jiwa seni para K-popers ikut terasah dari hobi K-pop. Gak main-main, banyak fans K-pop yang akhirnya menunjukkan bakatnya yang terpendam. Dan biasanya mudah kita temui di medsos, YouTube, dan lain-lain. K-popers yang lihat pun ikut mengapresiasi bakatnya. Pertama aku mau bahas fan art. Kalau kamu cek keyword K-pop fan art di medsos, bakal muncul puluhan juta postingan. Menurutku hampir semua fans sih pernah bikin karya buat idolnya. Sesimpel dan seamatir apapun hasilnya. Ini nanti coba aku liatin punyaku. Mulai dari editan foto, cat pakai pensil, habis itu ngelukis pakai cat air, dan lain-lain. Bikin fan art ini juga ngasah jiwa seni dan imajinasi sih. Dan nyatanya emang gak ada konten kreator atau seniman itu yang lahir tiba-tiba langsung jadi profesional, karena mereka pasti pernah juga menjadi amatir sebelumnya. Terlepas berapa lama proses yang ditempuh setiap orang. Coba aku bahas beberapa contoh. Di sini ada karya milik akun Suga Cup, Vira Art, Pihani Bench dari anak lain 2000-an. Masih muda banget, pengikutnya mungkin belum banyak, tapi aku yakin kalau mereka konsisten nih bikin fan art, skillnya bakal terasa dan improve sendiri, dan otomatis orang yang suka akan ngefollow. Atau kalau beruntung bisa dinotis sama bias, kayak akunnya Cookie Chim yang dapat pujian dari RM sama V. Sisanya bakal dibanjiri pujian sama ARMY. Peluang bisnis dari sini juga banyak, tergantung gimana masing-masing orang mau manfaatin. Contohnya akun milik Karat atau Fans 17 ini juga jual merchandise, bisa berbentuk masker, tote bag, tumbler dari hasil fan art dia. Dia juga buka Just Tip Merch official dari Korea dan masih ada bisnis lainnya. Kalau untuk jenis fan art editing foto, aku ngikutin akunnya Aidan Kim. Dia punya puluhan ribu followers. Hasil manipsnya gila, ngeri banget.
Kalau nggak ada watermarknya mungkin udah dikira asli deh. Dia pun nggak pelit ilmu. Skill yang dia punya dia bagikan di konten video YouTube. Konten videonya bahkan udah ada yang tembus sampai 1 juta. Dan menurutku dia ini kreatif, gabungin antara karakter anime ke editing foto idol K-pop. Ya, wibu sama K-popers otomatis sama-sama nonton lah. Nah, selain monetisasi konten dari YouTube-nya, dia juga menerima donasi bagi siapapun yang mau bersedia menghargai karyanya. Ada juga yang bikin fan art buat bahan webtoon. Misalnya ada akun punya Punilet. Dia ini udah bikin banyak cerita webtoon, ya walaupun di samping hobi utamanya itu fangirling. Selanjutnya dalam dunia kepenulisan, banyak fans yang nulis AO atau K-pop fanfiction. Kebanyakan yang aku temui biasanya memulai tulisan itu dari Wattpad. Jadi fanfic ini menulis cerita fiksi dengan karakter utama idol. Kadang mereka ngedalamin karakter asli idol, kadang juga dikembangin sendiri. Karena banyak peminat, punya puluhan ribu pembaca, akhirnya penulis diajak sama penerbit untuk nerbitin bukunya. Salah satunya aja yang aku tahu ada Dian Farah. Cerita buatannya diterbitin jadi novel Dikta dan Hukum. Dia pakai Doyoung NCT buat karakter Dikta di sini. Dan novelnya udah dicetak sebanyak 5 kali. Kalau nggak percaya, kalian cek aja sendiri di Gramedia. Aku mengapresiasi banget sih penulis-penulis ini. Mereka dengan runtut dan detail menuangkan imajinasinya ke dalam tulisan yang dinikmati oleh banyak orang. Oke, next. Pasti kamu yang bukan K-popers pernah kepikiran kan? Orang Indonesia suka lagu Korea, emang ngerti artinya? Nah, nggak kalah banyak penggemar yang menyalurkan hobinya dengan menerjemahkan lagu-lagu idolnya. Di sini secara nggak langsung dia mengasah kemampuan bahasa Korea, sekaligus ngebantu penggemar lain yang nggak punya basic skill bahasa Korea buat mahamin isi lagu. Dan lihat aja sendiri di YouTube itu, akun terjemahan lirik bisa punya puluhan juta viewers. Hitung aja duitnya berapa. Kalau di channelku mah iseng doang sambil belajar bahasa Korea dari lagu-lagu Bangtan yang aku suka. Itu pun gak konsisten karena dulu ngerjainnya itu ya ngisi waktu nganggur aja. Nah, ini bagian yang paling seru, rame, dan disukai sesama penggemar K-pop, yaitu cover lagu dan cover dance. Soalnya musik K-pop itu ya produksinya lagu yang berbalut dengan dance. Makanya sering dilombain baik dari pihak agensinya ataupun pemerintah Korea itu sendiri. Dan influencer K-pop di Indonesia ini effortnya gila, nggak main-main. Kalau perform atau ngonten apapun, mantep-mantep banget dah. Alhasil ya sering menang sampai tingkat internasional. Contohnya aja pas ada kompetisi cover lagu Weyo punya Bang Yedam Treasure 2020 kemarin. YG sendiri yang memilih dan menilai pemenangnya. Dan 2 dari 3 pemenangnya dari Indonesia dong. Ada Reza Darmawangsa sebagai juara 2 sama Nada dan Dita juara 3. Ngomongin Reza, hobinya nge-cover lagu-lagu ini pada puncaknya sampai dinotis sama banyak media Korea loh. Ya gimana enggak, suara vokal tingkat dewanya yang mirip Jungkook nge-cover Still With You-nya Jungkook. Mana bisa buat gak ngeliat videonya. Pas aku bikin konten ini, covernya yang diunggah pada 7 Juni 2020 udah sampai 2,5 juta views. Channelnya yang tahun lalu punya 1,4 juta subscriber, sekarang ini punya hampir 3,5 juta subscriber. Karena ya dia kreatif dan konsisten banget bikin karya-karya yang cakep. Masih soal cover lagu. K-pop World Festival ini acara tahunan yang diadain Kemenlu sama pemerintahannya lewat KBS TV untuk promosi budayanya. Di event tahunan K-pop World Festival 2017, peserta dari Indonesia menang dong ngalahin peserta dari negara-negara lain, yaitu Tiffany Afifah dan Alpiandi yang bawain lagu Inferiority Complex. Seleksinya digelar di banyak negara termasuk Indonesia. Delegasi terbaik buat lomba dance cover sama sing cover dari tiap-tiap negara akan dikirim untuk ikut final. Dan beruntungnya lagi yang nyerahin hadiah ke Tiffany sama Alpi ini adalah grup idola mereka. Dan tentunya grup idola aku juga. Mau berkali-kali lihat rekamannya tuh nggak bosen, excited terus. 대상은 인도네시아에서 온 티파니 앤 알피. 인도네시아로 결정됐습니다. Dikasih bunga sama Jimin. Gimana nggak seneng coba dikasih bunga sama Jimin, terus dirangkul sama Jin Hyung, salaman, habis itu foto bareng sama member Nomu Burokta. Cukup tis. Jadi ya udahlah, nggak usah iri kalau dari awal emang kita nggak pernah memulai langkah kemana-mana untuk menjangkau idol. They both really deserve it.
Kak Tiffany pun menganggap kemenangannya selaku perwakilan dari Indonesia sebagai wujud kecintaan buat negara Indonesia. Dan aku setuju banget sih kalau kecintaan kita sama negara itu nggak sekedar seremoni doang, tapi bisa kita salurkan sesuai dengan potensi atau kapasitas yang kita miliki. Padahal kalau lihat dari background kerjaan nih, keduanya sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama K-pop. Kak Tiffany ini dokter, alumni UI, yang pernah jadi kontestan Indonesian Rising Star 2, dan Alpiandi yang akrab dikenal sebagai Alpi Sugoi, ini ternyata komika jebolan dari Stand Up Comedy 3 2013. Cuman ya mereka sama-sama udah lama suka K-pop dan pandai menyalurkan hobinya yang bisa aku bilang tepat sih, pas sama skill yang dipunya. K-pop World Festival ini diadakan mulai tahun 2011 dan tahun 2012 untuk pertama kalinya wakil dari Indonesia berhasil memenangkan kompetisi ini. Mereka adalah Nadia dan Marwah yang didaulat untuk menjadi juara dalam kategori vokal. Oh iya, ngomongin Kak Tiffany, dia juga pernah beruntung banget gak sengaja bisa join Instagram live-nya Jay Daisy. Dan dia dipuji gara-gara suaranya yang bagus pas nyanyiin Jay. Pasti itu kebetulan aku juga lumayan rajin ngikutin live-nya Jay. Dan itu menurutku beruntung banget sih berkesempatan bisa ngobrol sama Jay. Walaupun cuman lewat live Instagram, tapi emang bener-bener sampai dikasih tips. Kamu harus semangat dan didukung buat nulis lagu sendiri. Kan betapa bangga banget tuh dapat support langsung dari idolanya. Apa nggak langsung semangat buat nulis lagu? Nah, selanjutnya dance cover. Contoh di Indonesia yang cukup populer dan konsisten nge-cover dance-nya Blackpink ini ada Pink Panda. Bagian dari Invasion DC, Pink Panda ini cukup menorehkan prestasi. Mereka pernah menangin World Champion Blackpink OOTD Contest tahun 2018 sampai juara 2 Blackpink Challenge 2019 untuk nge-cover lagu Kill This Love. Pada puncaknya, Pink Panda pernah perform di hadapan Blackpink di acara fanmeet di Indonesia awal tahun ini. Sebenarnya masih banyak sih cover lagu sama dance yang gak kalah hebat. Cuman aku ambil sebagian aja buat gambaran umum. Dan sekali lagi, semua yang hebat dimulai dari nol. Pakai tools seadanya, nyicil beli alat, sampai ya bisa pro. Terakhir ada juga influencer yang lahir dari hobi fangirling yang bisa dibilang sukses. Biasanya mereka ini rajin ngikutin tur konser idolanya sampai berhasil ikut fansign. Menurutku yang cukup terkenal di kalangan K-popers ini ada Cindy Nuna. Awalnya dia EXO-L yang rajin ikut tur konser kemana-mana. Tentunya itu juga butuh duit banyak lah. Bahkan dari cerita yang aku baca, dia sempat diremehin sama orang-orang di sekitarnya karena ninggalin kerjaannya sebagai bidan demi fangirling. Dan lihatlah sekarang, dia sukses dan sama sekali nggak menyesali keputusannya di masa lalu. Saking seringnya lihat konser, dia sampai dihafalin dong sama biasnya Sehun. Gak cuman Sehun, akhir-akhir dia juga jadi karat. Dan biasnya Mingyu, teman seangkatan aku. Karena totalitasnya dalam fangirling, dia bisa ikut fan meeting online sampai belasan kali video call sama Mingyu. Terus dia niat banget belajar percakapan bahasa Korea demi bisa ngobrol sama Mingyu. Sampai-sampai doi apal banget dong sama Cindy Nuna, bahkan tahu kalau bahasa Koreanya itu makin lama makin bagus. Si Mingyu ini sampai apal, bahkan kalau fit call ini sampai kayak ke temen gitu ngobrolnya. Padahal ini fanmeet sama idol. Ibaratnya hidup Cinun ini diimpikan oleh semua fangirl lah. Berteman dengan bias cuy. Dan ini bukan hayalan, ini nyata. Untuk bisa ngewujudin mimpinya ketemu sama idol, Cindy ini buka jasa perjalanan wisata sekaligus nonton konser. Dan sekarang dia juga buka toko piyama dan udah jadi top influencer lah. Nah, dari semua paparan sebelumnya, bisa kita lihat kalau K-pop juga menginspirasi penggemarnya untuk menjadi sosok yang kreatif. Ada yang termotivasi untuk belajar lebih giat agar dapat beasiswa ke Korea. Ada juga yang menjalankan bisnis untuk bisa nonton konser idolanya. Jadi yang aku coba sampaikan adalah hobi K-pop juga punya banyak sisi positif. Kalau kamu yang nonton video ini juga K-popers, aku harap kesukaan kita sama K-pop bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang produktif dan positif, seperti halnya orang-orang yang tadi aku bahas satu persatu. Dan kalau kamu bukan K-popers, semoga video ini bisa memberi sudut pandang baru soal dunia per-K-popan. Karena jujur, aku sendiri selama ngikutin K-pop justru kagum sama fansnya. Kayak banyak banget aksi solidaritas, kreativitas, dan peluang bisnis yang lahir dari hobi ini. Selain itu, yang aku lihat hampir semua fans K-pop itu menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Karena menurutku belum banyak yang merangkum persoalan ini, maka aku coba buat disclaimer, aku nggak coba denial sama
perilaku toksik sebagian K-pop fans. Karena dimanapun dan apapun komunitasnya, ya selalu ada sisi positif dan negatifnya. Tapi nanti lebih detailnya bakal aku ulas sama psikolog andalanku di video selanjutnya. Pantau terus ya. Mungkin itu dulu video kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Like dan subscribe kalau kamu suka, dan share kalau menurutmu video ini bermanfaat. Burahe!